Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahaudin Mudori. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat website portofolio. Yang harus kalian siapkan adalah Visual Studio Code dengan Google Chrome. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat folder terlebih dahulu. Ini kita akan beri nama dia website portofolio. Setelah itu kita geser, kita drag ke dalam Visual Studio Code. Tapi nanti di sini kita harus mendownload extension terlebih dahulu ya. Yang harus kalian download adalah Auto Close State dan Live Server untuk memudahkan nanti kita coding nantinya. Ini setelah kalian install, kalian harus membuat file terlebih dahulu di sini dengan nama index.html. Lalu sini kita akan ketik saja tanda seru, kita enter. Ini akan muncul baris kode. Ini kita ubah nama titelnya menjadi website portofolio. Lalu kita buat file folder CSS untuk stylingnya. File. Di dalam folder kita buat file style.css. Yang kita lakukan sekarang adalah menghubungkan index dengan stylenya. Caranya adalah kalian ketik link di sini, link.css. Akan muncul baris seperti ini. Kita tambahkan garis miring. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita klik style, kita klik CSS ini. Nah, dia udah ngelink teman-teman. Lalu kita buka, klik kanan, live server ya, supaya kita bisa lihat langsung di browsernya. Awas teman-teman. Lalu kita tes dulu di sini dengan paragraf. Apa ya? Klik aja contoh P. Nah, udah muncul P di sini. Kita mulai aja langsung. Di sini kita akan buat navigation bar-nya terlebih dahulu. Untuk navigation bar, kita akan buat tag di sini nav. Nah, lalu kita akan buat div parent. Kita buat div dua anakan div di sini. Div yang satu kita kasih nama logo. Div kedua nanti kita kasih list ya. Div. Ini kita enter, ini kita kasih UL. Kita kasih list. Nah, di ini nanti dia kayak ada titik-titik itunya teman-teman. Sini kita kasih 3, di sini kita langsung aja kita bikin link ya. Link yang buat nanti kita bisa ngeklik dia. Kita kasih A di sini href. Ini kita kosongin, tapi kita kasih nama. Kita kasih project. Kalian bebas mau kasih nama apa? Project. Kita copy, kita bikin 3. Yang kedua itu kita kasih yang namanya tentang saya. Yang ketiga kontak. Nah, untuk file baris kode HTML-nya sepertinya cukup sampai sini untuk navigation-nya. Nah, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah stylingnya nih. Stylingnya agak rumit ya, mungkin saya ada beberapa miss, tapi kita coba aja dulu. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuat kelas di div parent ya. Kita kasih nama dia header. Lalu kita ke style CSS. Di sini kita membuat file globalnya dulu. File globalnya kita HTML, body, kurawal. Di sini kita mau marginnya 0 pixel. Oh ya, margin terus kita kasih padding. Paddingnya kita kasih 0 pixel. Habis itu kita kasih font size ya, ukuran fontnya kasih 16 pixel. Oke, untuk globalnya udah jadi. Lalu kita panggil si header tadi ya, header kurawal. Kita mau kasih warna dulu biar lebih jelas ya untuk ukurannya. Kita kasih background color. Kita kasih warna black. Nah, huruf logonya jadi hilang gitu ya. Ini kita coba ubah dengan kasih color putih. Akar FFF untuk putih. Nah, sudah berubah jadi putih. Yang kita lakukan selanjutnya adalah, nah ini nih, kita ingin mengubah
project tentang saya kontak supaya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan, dan titiknya ini hilang dan garis bawahnya juga hilang. Caranya adalah kita kita ke div ya, kita kasih kelas lagi di divnya, tapi di div anakannya ya. Kasih kelas lagi dengan nama menu. Menu. Nah, di style CSS-nya kita panggil si menu itu berawal. Kita kasih yang namanya display flex ya. Display flex. Lalu kita kasih juga justify content. Space between. Space between sebentar. Di kelas menu. Menu display flex space between. Terus kita juga kasih dia margin. Marginnya 0 pixel. Tapi kok dia belum berubah ya? Coba kita sini dulu ya. Kita kasih menu tapi menu ul ya. Coba di sini kita ukur awal. Menu ulnya itu kita anggaplah display flex ya. Oh, kita copy aja yang dari sini nih. Kita copy ya. Kita coba dulu nih. Semoga bisa teman-teman. Nah, ini dia ternyata di sini ya kan. Ternyata dia berubahnya di sini tuh. Coba dulu ya kita ini dulu. Nah, dia udah berubah ya. Marginnya coba kita hilangin, apa yang terjadi. Oh, dia ada gap. Kita nggak mau ada gap ya. Terus justify kontennya untuk apa? Coba kita hilangin. Oh, untuk melebarkan ya. Melebarkan ya. Oke, di sini kita akan tambah padding juga. Paddingnya 0. Nah, padding 0 ya. Dia udah mulai rapi, teman-teman. Lalu kita hilangkan titik-titiknya ya. Kita ketik just. Bukan deh, list ya. List. Di style tab-nya kita ubah menjadi non. Nah, titik-titiknya udah hilang, teman-teman. Lalu kita mau hilangin ininya, apa? Garis bawahnya. Kita panggil lagi menu ul terus A. Kenapa uli A? Karena di sini di indeks nih. Kan kelas menunya ada di div ya. Kita kan tadi ketiknya titik menu, terus ul, nah tag ul, terus di tag li, lalu di tag A dia, posisi projectnya nih. Nah gitu teman-teman artinya ya. Kita kasih kurawal seperti biasa. Terus ini kita kasih yang namanya text decoration. Non ya. Artinya nggak ada apa-apa di situ. Kosong. Nah udah hilang tuh. Garis bawahnya udah hilang. Tapi kita mau ganti warnanya nih biar warna putih. Ya udah kita kasih color white ya. Nah dia udah jadi putih. Lalu apa nih? Apalagi nih? Oh iya, Bang, kalau saya mau ngubah fontnya bisa nggak Bang? Bisa. Kita ke ini nih, styling lagi di CSS. Ini kita font family. Nah, di sini udah ada beberapa font kayak Times New Roman, Trebuchet, mau Trebuchet, ya kan? Tapi Bang, fontnya dikit Bang. Saya mau yang lebih banyak. Kalau mau itu kita bisa ke ini ya, browser font Google ya, Google Font. Di sini kalian bisa pilih aja font yang kalian mau. Tapi sini saya akan pakai yang namanya Dark Grotesque ya. Cara pakainya adalah kalian ketik, saya gedein dulu deh. Kita ketik get font, lalu get embed code. Nah, di website ini, lalu import. Ini kita copy ya. Tapi kopinya ininya aja nih. Stylenya nggak usah nih, atas bawahnya nggak usah. Ctrl C. Ctrl C, kita kopinya itu paling atas teman-teman di sini. Nah, Ctrl V. Nah, lalu font family-nya ya. Font family-nya itu apa? Di sini ada kok. Kita scroll ke bawah. Nah, ini nih, font family Dark Grotesque sans serif. Kita copy aja di sini. Ctrl C. Ctrl V. Nah, dia berubah nih. Fontnya jadi berubah ya. Fontnya berubah nih. Lalu kita, Bang, kalau warnanya itu ada palette-nya nggak sih Bang? Kalau mau bikin website ada untuk palette, color palette ya. Di sini saya pakainya colorhan.co. Di sini kalian bisa pilih warna-warna yang ingin kalian pakai untuk website kalian.
Kalau saya sih pilihnya yang ini ya, karena saya suka yang gelap-gelap gitu teman-teman. Nah di sini ada kode warnanya, di sini kita bisa copy aja. Ini untuk headernya ya. Kita aplikasikan ke website kita. Caranya ini header nih, warna yang background color tadi. Kita hapus. Bentar. Aduh. Kita kasih pagar, terus kita copy. Nah, warnanya udah hitam yang nggak pekat-pekat banget. Oke, lalu apa lagi ya? Oh iya, logonya. Di sini kalian bisa download logo apa aja ya. Pokoknya nanti kita copy ke dalam folder kita nih. Caranya itu kalian bisa download gambarnya di Google. Kalau saya sih udah nyiapin ya di sini. Bentar. Image. Nah, ini logonya nih. Ini saya copy aja nih. Ctrl C. Kita copy ke dalam sini, teman-teman. Tapi kita buat folder dulu nih, biar nggak berceceran ya. Foldernya folder, salah deh. Yang di dalam style. Buat folder di sini images ya. Images, di dalam images kita paste teman-teman, Ctrl V. Nah ini ada ini, kita paste aja, nggak apa-apa. Nah dia otomatis ada. Di sini logo yang ingin kita pakai kita copy ya, kayak gini, Ctrl C. Lalu kita aplikasikan ke dalam, sebentar. Nah ini nih logo nih. Tapi kita edit dulu nih yang logo ini nih. Ini kita kasih kelas lagi nih. Kita kasih kelas untuk logo. Ini logonya kita hapus. Kita buat tag baru di sini, image ya. Kita untuk memanggil gambarnya nih ceritanya. Image source. Nah, di dalam tanda petik kita paste logo kita. Dia muncul tuh gede banget ya. Di sini kita tutup dulu nih. Tutup tag. Nah, udah gede nih. Lalu kita panggil lah logonya buat kita edit supaya dia kecil ya. Supaya dia kecil gimana nih? Titik logo Kurawal. Di sini kita ingin displaynya itu flex ya. Flex. Lalu di line textnya kita mau dia ke tengah, line text, line item sih bukan line text ya. Kita kasih center. Belum kelihatan nih soalnya dia gede banget cuy. Lalu kita summon lagi nih, kita panggil lagi si logo. Tapi dia logo image ya, khusus gambarnya. Kita kasih Kurawal. Lalu di sini kita kasih height ya. Ketinggiannya itu cuman 45 pixel aja. 45 pixel. Nah, ini jadi kecil seperti ini. Karena belum rapi ya, jadi kita akan rapi-rapihin dulu. Oke, di menu ya, di sini kita kasih apa ya? Coba kita kasih kelebaran ya. Width-nya itu 50%. Apa yang terjadi? Bentar. Kalau kita hapus apa yang terjadi? Oh, dia bakal menepi gitu ya. Coba deh kita pasang ini ya width-nya. Lalu sebentar, header. Nah, headernya. Coba di header kita tambahin width-nya ya. Width-nya itu 1024 pixel. Apa yang terjadi? X. Oh, ini jadi lebih ke tengah. Oke, di sini kita juga deklarasikan yang namanya margin auto. Oke, di sini kita akan buat lagi yang namanya padding. Karena terlalu mepet, kita ingin kasih jarak dia di atas sama bawahnya aja. Jadi kita bikin 20 pixel. 0 pixel kanan kiri. Nah, 0 itu kanan, kemudian 20 itu bawah. Terus kiri ya. Tuh, ini jadi ada gap seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita mau sebentar, header warna di sini ya. Wrap menu, nah coba ya kita buat dulu ya nav header ya di sini ya.
Coba dulu kita buat nav, tapi header ya, titik header kurawal. Di sini coba kita masukin display flex. Oh, dia jadi ke tengah. Oke, oke. Ini kan nomornya di sini ya. Oke, di sini nih. Nah, navnya nih kita mau setting-setting dulu nih. Display flex, lalu kita tambahin padding ya. Padding pakai nggak ya? Ya udah kita pakai justify content dulu kali ya. Justify content, space between seperti biasa. Dia. Ini nih, jadi kanan semua nih akhirnya. Space between. Kita kasih align ya, align center ya, supaya agak, ini kan agak ke atas nih, kita mau dia ke tengah gitu. Align item center. Nah, dia udah ke tengah tuh. Terus apa lagi nih? Ini sebentar kita kecilin dulu. Sebentar. Coba. Coba kita kasih fontnya ya. Fontnya kita font size-nya 1,2 rem. 1,2 rem itu root elemen ya. Root elemennya itu ini 16 pixel. Jadi nanti 1,2 itu artinya 1,2 dikali 16 pixel untuk ukuran font dari headernya. Seperti itu. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah membuat yang namanya komentar ya, untuk memudahkan kita saat coding nanti. Caranya adalah kita ke HTML dulu ya, yang kita ubah. Di bawah body, di atas nav, kita kasih yang namanya kontrol garis miring. Jadi nanti otomatis membuat blok seperti ini. Di tengahnya kita akan tulis header ya, header. Nah, di bawahnya, di setelah nav, kita juga kasih komentar untuk memudahkan kontrol garis miring. Kita akan membuat hero di sini teman-teman. Di hero nanti kita akan persiapan dulu membuat tag header. Buat header di sini. Oke. Terus kita akan membuat komentar di style CSS-nya juga. Di ini ya, di wrapper di sini kita kasih tag komentar header. Kemudian di bawah di sini kita kasih komentar yang namanya hero. Oke, kita mulai membuat hero-nya. Di website ini kan kita akan menambahkan sebuah gambar dulu teman-teman ya. Kita akan menambahkan sebuah gambar. Di sini kita akan buat yang namanya tag div dulu. Div 1, mungkin 2 div dulu teman-teman di sini. Div 2. Di div 2 ini kita akan kasih yang namanya tag H4 ya. Kita akan kasih tulisan yang berisi di rumah baha.id. Nah, dia akan muncul di sini. Kita akan membuat lagi H5, yakni belajar pemrograman. Kemudian kita kasih tag BR biar fontnya teksnya ke bawah. Untuk siapapun ya. Untuk siapapun. Kemudian setelah buat heading 5, di sini kita akan membuat paragraf. Paragrafnya adalah berisi mulai kuasai coding ini sekarang. Dan cukup hashtag di rumah aja. Di rumah aja. Kemudian setelah di bawah paragraf kita akan membuat button juga teman-teman. Untuk buttonnya sendiri kita nggak pakai tag button tapi memakai tag link ya. Sini kita kasih A ya, link A dulu. Di dalam A ini kita kasih linknya. Ini kita kosongin untuk persiapan nanti aja ya. Lalu kita akan styling headernya dulu ya di CSS. Ini kita panggil si header. Kita styling, kita kasih background dulu teman-teman. Background image. Background ya. Kasih background. Kita copy yang udah kita taruh. Copy. Kita paste di sini. Nah, dia otomatis ada gambarnya teman-teman. Karena gambarnya agak aneh, di sini kita kasih yang namanya height ya. Ketinggian kita kasih 100 VH.
Nah, dia udah semua ya. PH itu adalah ukuran yang bisa agar semua web terisi. Kemudian kita kasih background position itu center ya, center supaya agak kecil lagi teman-teman. Nah, center. Lalu kita kasih background size-nya itu cover ya, biar aspek rasionya lebih enak. Lalu kita kasih juga yang namanya background repeat no repeat ya, biar nggak berulang-ulang gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih yang namanya posisinya ya, positionnya relatif teman-teman, supaya dia bisa fleksibel teman-teman ya. Lalu di sini kita ingin ubah font headernya agar berbeda teman-teman. Ini kita cari font yang bagus ya. Kalian bisa ke Google Font. Di sini saya akan memilih font Kanit yang namanya Kanit teman-teman. Kita kasih klik aja get font, terus get embed code. Sini import. Nah, di sini kita copy, kita taruh di global ya, global CSS. Global CSS-nya itu ini paling atas. Tambah aja di sini Ctrl V. Kemudian kita panggil fontnya ya. Coba kita scroll. Di sini kita bisa milih Kanit medium ya. Kita drag, kita copy aja di sini, Ctrl C, kita pakai di paling bawah sini ya, di header ya, Ctrl V. Tuh, dia agak berubah nih, belum kelihatan sih karena masih ketutupan background ya. Kita rapiin dulu ini. Aduh, saya pilok teman-teman. Oke, setelah itu kita harus membuat yang namanya letter. Kita ubah warnanya dulu deh. Kita ubah warnanya. Di sini div pertama kita kasih kelas dulu kali ya teman-teman ya. Kita kasih kelasnya itu yang namanya header opacity. Kemudian untuk div yang kedua, di sini juga kita kasih kelas teman-teman. Kelas yang div kedua itu dia adalah header jumbotron. Header jumbotron. Nah, setelah itu kita panggil di CSS dulu ya teman-teman ya. Oh, ini kurang A-nya. Nah, ini kita panggil sini header opacity kurawal. Kita kasih namanya background color. Kita mau menambah background lagi teman-teman. Untuk warnanya di sini kita samakan dengan nav-nya ya. Nav-nya mana nih? Nah, ini nih 222831. Sini 222831. Header opacity sama ya. Kemudian di sini kita kasih namanya width, lebarnya 100%. Ini kita juga kasih yang namanya tinggiannya juga 100%. Nah, ini jadi hitam gini teman-teman ya. Kita mau dia itu agak transparan teman-teman. Di sini kita kasih yang namanya opacity ya. Opacity. Dia kalau satu itu dia full hitam ya. Tapi kalau kita kasih 0,7 nggak berubah. Oh, 0 titik ya, 0,7. Nah, dia agak-agak buram gitu teman-teman. Ketutupan sama warna ya. Tapi rada-rada ini transparan itu teman-teman. Lalu di sini kita lanjut, kita kasih namanya positionnya. Nah, kita mau si position dari yang hitam-hitamnya itu di absolute teman-teman, supaya nggak kemana-mana ya, supaya nggak ngikut ke body nantinya. Sebentar, position absolute. Nah, kita juga mau buat navigation bar-nya ini nanti dia kalau nge-scroll dia ikut ya. Caranya adalah kita ke nav-nya, kita tambahin di sini
yang namanya position sticky. Waduh, dia masih ngikut ya. Gimana caranya ya? Oh, di sini kita kasih yang namanya topnya 0. Dia nggak ganggu tapi kayak hilang itu ya. Oh, kita juga kasih yang namanya Z index supaya dia ikut terus ya. Z index, indeksnya 100. Nah, saat di scroll, ya sinapnya ini tetap ngikut ya, tidak ketinggalan di atas gitu ya. Nah, kita lanjut di headernya dulu teman-teman, kita selesaiin headernya. Terus kita mau kasih ini dulu deh, kita panggil ini, kan header opacity ya, yang paling atas nih. Kita mau panggil header jumbotronnya. Ke CSS, titik header jumbotron berawal. Aduh, saya mau buang ini tuh teman-teman, maaf. Baik, kita lanjut. Kita mau kasih header jumbotronnya itu posisinya juga absolut teman-teman. Sebentar. Kasih di sini position absolute. Setelah itu kita kasih yang namanya top 0. Topnya 0. Kemudian leftnya juga 0. Nah, dia udah nggak ada putih-putihnya. Ini kita tambahin display flex ya. Display flex. Kemudian setelah itu kita kasih yang namanya width-nya 100%. Lalu height-nya juga 100%. Setelah itu kita kasih yang namanya justify content center ya. Justify content center. Nah, dia teksnya udah ke tengah semua teman-teman. Kita bisa lihat tuh. Setelah itu kita kasih yang namanya align item ya, align item center juga. Oh, dia ada di tengah sekarang. Kemudian kita kasih yang namanya flex direction. Directionnya itu kolom ya, kita buat kolom. Nah, dia udah kembali ke bentuk semula ya, jadi nggak berantakan lagi. Lalu di sini kita kasih yang namanya text align juga saya, text align-nya center ya, supaya teksnya itu ke tengah. Text align center. Sekarang kita mau setting-setting teksnya ya, supaya nggak hitam-hitam gitu aja. Di sini kita panggil dulu header ya, header jumbotron. Tapi di sini kita tambah H4 ya, karena kita mau ubah yang H4-nya aja teman-teman. Ini kita buat colornya dulu ya, colornya. Untuk colornya kita mau samain sama logo ini teman-teman. Kalau gimana caranya? Caranya kalian harus download dulu yang namanya extension ColorZilla di Chrome kalian. Kalian tinggal searching aja ColorZilla di website. Kemudian ditambahkan ke Chrome ya. Setelah itu kita bisa pakai extension teman-teman. Sini ColorZilla. Kita ke kanan dulu dah biar gampang ya. Mana nih? Oh, di sini nih. Ke ini kita ColorZilla. Kita cari yang kuning nih. Nah, ini yang kuning. Ini udah ketemu angkanya. Eps, hilang bentar. Ininya kita copy ya. Mana nih? Nah, ini nih. Kode ininya kita copy. Kita taruh di website kita. Di CSS maksudnya. Kita kasih pagar, Ctrl V. Nah, dia jadi kuning seperti ini. Lanjut kita kasih font size-nya ya. Font size-nya font size. Kita kasih 2 rem ya. 2 root elemen. Nah, dia agak gede seperti itu. Kemudian kita kasih margin dan paddingnya 0 aja teman-teman. Marginnya 0 pixel. Paddingnya 0 pixel juga. 0 pixel. Nah,
Itu kita mau ubah yang di bawahnya nih. Di bawahnya kita mau ubah, caranya sama header jumbotron juga, tapi di sini H5 ya. Ctrl C, Ctrl V, ini H5. Kita kurung kerawal. Di sini kita mau dia warnanya putih ya, jangan hitam kayak gini. Tabrakan nih sama background. Kita kasih colornya putih, FFF. Nah, setelah itu kita kasih dia margin sama paddingnya 0 juga. Marginnya 0 pixel, padding 0 pixel. Setelah itu kita kasih font size-nya. Size-nya kita kasih 3.5 ya. 3.5 rem. Dia gede seperti itu. Kemudian kita kasih yang namanya line height ya. Ketinggian ininya supaya enggak terlalu ini, jarak antar ininya nih. Jarak spasinya kita kecilin. Sini kita kasih aja 4 rem ya. Nah, udah jadi deh. Tapi belum cukup, kayaknya kita mau kasih dia, kita mau buat dia semua jadi huruf kapital. Caranya adalah kita ke text transform uppercase. Nah, dia semua jadi kapital seperti itu. Jadi kapital ya. Oke, lanjut. Lanjut kita mau buat yang namanya tag. Sekarang kita mau ubah A-nya teman-teman. A-nya itu yang mana? A-nya itu yang ini nih. Tapi kita belum kasih apa-apa dia. Udah kita isi dulu ya A-nya itu. Di sini kita buat kelas lagi. Kelasnya itu dia akan isinya itu button ya, untuk membuat tombol. Button strip X1. Sini ini kita kasih teks juga. Mulai belajar sekarang. Nah, dia jadi akan jadi link seperti ini. Kita styling lagi dia. Styling kita kasih berawal. Ini kita kasih text decoration-nya non. Nah, garis bawahnya hilang. Kemudian kita kasih color ya. Kita kasih warna. Warna fontnya itu kita kasih pagar 333. Agak hitam-hitam gitu. Kemudian kita kasih text shadow-nya non. Gak usah pakai text shadow. Lalu kita sini deklarasi lagi titik button yang udah kita buat di kelas sebelumnya. Kurawal di sini kita kasih backgroundnya kuning ya, background color. Nah, kuningnya yang kita udah buat tadi di jumbotron. Nah, ini jadi kuning seperti ini, tapi kayaknya kurang lebar ya teman-teman. Kita lebarin dia dengan cara padding. Paddingnya itu 50-50 aja, 5 pixel, 10 pixel, 5 pixel, 10 pixel. Nah, dia jadi agak lebar seperti itu. Ini kita mau juga biar ujung-ujungnya tuh nggak terlalu lancip ya. Di sini kita kasih radius ya, border radius. Border radiusnya kita kasih 5 pixel. Nah, dia agak melengkung seperti itu. Melengkung sedikit, sebesar 5 pixel. Lalu kita kasih juga yang namanya wake. Wake-nya 500. Font wake ya, font wake-nya 500. Nah, dia jadi agak tebal. Kita mau hurufnya ini juga pakai font yang baru kita ini ya, yang baru kita pakai. Mana nih? Ikanit. Nah, yang sama kayak header ya. Ini kita copy aja semua. Ctrl C. Kita taruh di sini. Font wake-nya kita hapus lagi ya. Ctrl V. Nah, ya udah berubah tuh fontnya tuh. Oke, lanjut. Di sini kita kasih lagi yang namanya panggil button yang setelahnya ya. Buttonnya setelah button X1 ya. Button strip X1. Ini yang ini teman-teman nih di HTML-nya ini. Tuh. Coba kita kecilin dulu. Nah, tuh yang ini nih. Aduh. Langsung aja kita buat. Ini kita kasih kurawal, kemudian kasih yang namanya font size-nya. Font size-nya 1.4 rem ya. Root element.
Nah, dia agak gede nih font di tombolnya. Kemudian sini kita kasih yang namanya paddingnya 20 pixel ya, supaya nggak ada jarak gitu loh. Ini 20 pixel. Oh, dia lebih gede ya sekarang. Oke, sekarang kita mau ubah warna yang di tengahnya ini, teman-teman. Kita ke mana tadi ya? Header Jumbotron yang ini nih. Atau header ini ya? Kayaknya header yang ini nih, header awal. Ini kita kasih yang namanya letter spacing. 5 pixel aja. Nah, dia agak melebar jadi sekarang jadi agak melebar ya. Kemudian di sini kita kasih yang namanya warna ya. Color. Kita kasih ini dulu teman-teman. Yang namanya text shadow ya. Text shadow. Shadownya kita kasih warna 000, pagar 000. Di ininya kita kasih 0 pixel, 0 pixel, 4 pixel. Gimana cara ngubah? Oh, kita mau ganti warna ininya kita belum deklarasi ternyata ya. Ini kita buat aja di sini deklarasi untuk merubah warna paragraf ini teman-teman ya. Di bawah 5 kayaknya ya. Kita kasih titik header Jumbotron P. Nah, P-nya ini kita kasih paddingnya 5 pixel. Kita ubah warnanya dulu deh. Kita kasih colornya warnanya putih aja, FFF. Ini kita kasih yang namanya margin ya. Marginnya 0 pixel, 5 pixel, 0 pixel, 5 pixel. Nah, selanjutnya adalah kita membuat bagan yang seperti di bawah ini, bagan pada website. Oke, mari kita mulai aja. Kita mulai di ketik HTML-nya. Di bawah header ya, kita ketik enter. Di sini kita kasih komentar. Kita akan membuat yang namanya statistik. Enter lagi. Di sini kita akan membuat yang namanya section, teman-teman. Fungsinya sama kayak header, sama kayak div. Dia fungsinya juga membungkus juga sama. Kemudian di section ini kita kasih yang namanya div lagi ya, teman-teman. Div. Nah, di div ini nanti kita kasih di bawahnya ada div lagi. Nah, di sini kita akan bikin 3 div. 1, 2, 3. Karena yang dicontoh ada 3 ya. Nanti kita buat 3-nya, teman-teman. Kita ketik 1, 2, 3. Kita lihat di websitenya. Oke, belum ada apa-apa ya. Di sini kita akan membuat yang namanya ID, teman-teman, di sectionnya ya. Di section sini kita kasih yang namanya ID. ID itu apa sih? ID itu bedanya dengan class, ID itu hanya bisa digunakan sekali, sementara class dia bisa digunakan berkali-kali. Nah, di sini kita kasih ID yang namanya statistik. Nah, nanti di ini nanti sama kayak class juga, nanti kita bisa styling ya, teman-teman. Oke, kita ke style.css paling bawah. Ini kita buat komentar baru yang namanya statistik. Setelah itu kita akan membuat bedanya dengan class. Kalau class kan titik ya untuk memanggil. Kalau ID itu dia pagar, teman-teman. Pagar statistik. Kita styling dia, teman-teman. Background color. Background colornya kita ke colorkan lagi, teman-teman. Nah, di sini kan yang apa? Yang headernya kan saya pilih hitam gelap ya. Yang ini kita kasih warna yang agak tidak terlalu pekat ya. Jadi kita copy, kita pastekan di sini.
Nanti jadinya di bawah ada di gelap tapi nggak terlalu gelap ya. Kemudian di sini kita kasih warna dari fontnya putih ya, warnanya pagar FFF. Nah, dia muncul nih 1 2 3 yang kita ketik tadi yang di div ya. Lalu di sini kita kasih juga font ininya ya, jenis fontnya ya. Kita kasih dia kanit. Kita copy aja dari atas. Nah, ini font value-nya kanit. Oke, kita kembali ke HTML. Di div ini kita kasih kelas juga teman-teman. Sini kita kasih kelas yang namanya wrapper juga ya, sama kayak yang di atas. Nah, nah di wrapper ini nanti kita akan kasih dia logo teman-teman. Nah, untuk mensummon logonya, untuk memunculkan logonya, kita ketik cdn font awesome ya. Kalian ketik di Google Chrome, kemudian pilih yang ini cdn.js. Kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada linknya ya teman-teman ya. Ini kita bisa copy link tag-nya aja nih, yang tengah, pencet. Kemudian kalian taruh di HTML-nya nih, di bawah link CSS-nya ya. Kita enter, terus kita Ctrl V. Nah, sekarang kalian bisa mensummon ininya teman-teman, kayak logonya gitu ya. Kemudian kalian bisa cari yang namanya fontawesom.com, fontawesom.com. Nah, tampilannya kan seperti ini. Di sini kita akan start code free aja. Eh, kalian langsung bisa pilih logo aja sih. Nah, sini kalian bisa cari ya. Misalnya logo apa? YouTube. Jangan deh logo. Nah, di sini kalian bisa pilih logo yang ingin kalian tampilkan di website kalian. Kebanyakan pro sih ya. Kita pilih yang gratis aja teman-teman. Klasik, klasik. Nah, yang free aja nih. Kalian bisa pilih bebas. Kalau di sini saya akan pilih logo apa ya? Coba kita lihat. Nah, di sini saya akan pilih logo paper plan aja teman-teman. Nah, di sini kalian ketik yang bisa kalian HTML, React, Vue. Kita klik aja HTML, terus kita klik sekali, nanti dia akan copy otomatis. Nah, lalu logonya ini nanti kita akan taruh di sini nih, di div ini ya teman-teman. Di div ini nanti kita kasih paragraf dulu deh, divnya ya. Divnya kita kasih paragraf. Nanti di paragrafnya ini kita pastikan logonya ya. Coba kita cek di website. Nah, ini logonya udah muncul teman-teman. Logonya udah muncul. Kemudian kita akan styling dulu ya. Styling untuk wrappernya ya. Jadi sini kita akan styling. Kita panggil pagar ya, pagar statistik titik wrapper untuk manggil kelas wrapper ya teman-teman. Kita enter berawal. Dan sini isinya adalah paddingnya 50 pixel, paddingnya 50 pixel. Tuh, dia agak ke tengah teman-teman. Kemudian kita kasih kelebaran ya, width-nya 80%. Kemudian sini kita kasih yang namanya display flex ya, biar tampilannya dia agak nggak ke bawah tapi nggak vertikal namun horizontal. Display flex. Nah, dia akan menjadi horizontal. Kemudian kita tambahkan lagi yang namanya justify content. Tapi di sini kita kasih space event. Nah, nanti dia akan berpisah seperti ini. Titik 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 ada gapnya masing-masing ya. Kemudian di sini kita kasih yang namanya border ya, buat contoh aja nih. Border 1 pixel solid. Nah, mana nih?
border, kasih warnanya putih ya. Nah tuh di luarannya ada border teman-teman. Terus kita deklarasikan lagi, kan ininya udah deklarasikan ya yang wrapper ya. Terus kita kasih divnya kita deklarasikan juga. Kita panggil di sini pagar statistik titik wrapper div ya. Kita kasih kerawal. Tuh. Ini kita kasih border terlebih dahulu untuk visual aja ya, 1 pixel solid, kita kasih warnanya putih. Nah nanti di setiap logo dia ada border untuk memberitahu bahwa segitulah luasnya ya. Kemudian sini kita kasih yang namanya text align center supaya dia ke tengah. Setelah itu kita kasih, setelah itu kita deklarasikan lagi, tapi kali ini bukan div ya. Kita harus copy aja di sini, kita tambahin p belakangnya. Sekarang paragrafnya kita styling, tambahin p terus kurawal. Ini kita kasih font size ya, ukuran fontnya, salah, font size, maksudnya font size nya kita kasih 3,5 rem buat elemen ya, tuh dia lebih gede. Kemudian kita kasih marginnya sama paddingnya 0. X. Nah kemudian kita styling logonya teman-teman. Di sini kita copy aja ya, tambahin p, tambahin i juga. Karena apa? Karena di index HTML logonya itu ada di tag i ya, statistik wrapper kemudian div p sama i ya. Ini kita kasih kurawal langsung aja, kita kasih margin right, margin kanan nya itu 10 pixel. Coba kita lihat. Oke, kita kasih font size nya ya, font size nya itu 3,5 rem juga. Oke, di sini kita ke index.html. Di sini kita kasih paragraf ya, paragrafnya belum kita isi teman-teman. Di sini kita ketik aja years experience ya, years experience. Nah di sini akan muncul tulisan tapi kayaknya bukan di sini ya, kita bikin tag baru ya, cut aja dulu di sini. Kita mau tulisannya itu di bawah teman-teman, nanti kita bikin tag small ya, small kemudian paste ya. Nah dia ada di bawah tuh years experience ya, tapi dia hurufnya masih kecil, kita mau gedein. Ya udah kita panggil aja di sini, kita panggil, kita copy dari atas, paste, tapi jangan p sama i, kita kasih small di sini. Terus kurawal, kita kasih font size nya, font size nya itu 1,5 ya, biar lebih gede. Nah font size nya udah lebih gede teman-teman, ada. Nah di sini tinggal kita copy aja nih logo-logo yang kita pengen taruh di HTML-nya ya. Di sini kita copy aja yang ini nih, div-nya, Ctrl C. Ya kita hapus. Ctrl V, Ctrl V. Nah di sini kalian bisa ubah nih, jangan years experience lagi, tapi bebas kalian mau nampilin apa di website portofolio kalian. Kalau saya sih, kita sini mau bikin project ya, projects. Yang ketiga itu subscribers. Dan sini kita pilih fontnya ya, fontnya itu kalau untuk project itu kita kasih folder aja atau ini ya, file nih. Ini kita copy, kita klik aja sekali, copy, ini kita paste nih.
Contohnya di sini ya, yang i-nya ini kita ganti semuanya, Ctrl V. Kemudian kita cari juga YouTube ya, logo YouTube. Kita cari aja di sini YouTube. YouTube. Nggak ketemu nih teman-teman. Coba. Set dulu. Nah, ini ada YouTube nih. Kita klik sekali. Kita copy, kita paste ya. Ini kita drag, kita hapus semua. Coba kita lihat. Nah, kira-kira segini ya. Oh, lupa kita kasih huruf ya. Ini ya experience-nya kita cuman pemula, jadi kita kasih 1 aja ya. Kasih 1 plus ya. Gimana ya naruh ininya ya? Sebentar, ke depan ya. Kayaknya di depan deh. 1 plus. Loh. Tahu di sini ya, 1 plus. Nah, di situ teman-teman. Di antara I sama P ya. Di sini projectnya itu kita baru bikin 2 plus project. Kemudian subscribernya baru 200 lah kira-kira ya. Aku juga lupa. Oke, setelah itu kita hapus aja nih border-bordernya nih di stylenya ya. Bordernya kita hapus. Set, sah. Nah, udah rapi teman-teman. Oke, kali ini kita akan membuat yang namanya seperti ini teman-teman, premium course. Kita ke index.html, di sini kita buat section. Kita buat komentar dulu ya. Sini kontrol garis miring, sini kita bikin. Tapi kalau di sini kan premium course ya, tapi kalau kita project aja ya. Project saya. Sini kita kasih tag yang namanya section. Rapin dulu. Di dalam section ini kita kasih yang namanya div ya. Div, di dalam div ini kita kasih gambar ya. Kita kasih H4 ya. Kita kasih teksnya yang gede ya, H4. Sini kita kasih nama project saya. Nah, di sini udah kelihatan project saya kecil. Nah, terus di sini di bawahnya kita kasih yang namanya paragraf ya. Paragrafnya adalah lihatlah project buatan saya. Nah, di bawah udah ada udah muncul. Kemudian di sini kita kasih juga yang namanya div untuk membuat grid ya. Grid seperti ini nih. Kotak-kotak gitu ya. Ya, di sini kita di dalam div ini kita kasih div lagi. Setelah itu dalam div sini kita kasih gambar ya, image src. Kemudian di sini kita kasih div ya, div lagi. Banyak sekali div di sini. Sebelum itu kita kasih kelasnya dulu ya. Di div ini kita kasih kelas. Sini namanya, di section dulu. Di section kita kasih ID. Namanya itu premium project saya. Kemudian di div-nya kita kasih kelas wrapper ya. Nah, kemudian di div yang ini di bawah paragraf di sini kita kasih yang namanya kelas juga, item detail. Oke, kita bikin CSS-nya dulu ya untuk yang ID-nya project saya. Ini kita bikin komentar juga. Kita bikin komentar project saya.
Kemudian sini kita kasih tagar ya untuk memunculkan si ID-nya, project saya Kurawal, background color ya, background colornya kita samain sama wrapper ya, sama paling atas, yaitu yang ini nih, yang ini nih. Kita copy aja sini, kita paste tagar copy. Nah ini udah jadi hitam seperti itu ya, warnanya sama. Kemudian di sini kita kasih color ya, untuk biar warnanya putih, warna fontnya kasih color FF, agar FFF. Nah warnanya jadi putih. Kemudian kita panggil lagi untuk wrappernya H4-nya ya, H4-nya biar tulisannya gede, project saya, terus wrapper titik, jangan lupa wrapper, terus H4. Nanti H4-nya dia akan berubah, kita kasih Kurawal. Ini kita kasih isi text align center, dan kita kasih yang namanya font size-nya 2,8. Rem. Kemudian kita kasih yang namanya margin sama padding-nya 0, margin 0 px, padding 0 px. Kemudian kita juga kasih fontnya ya, fontnya yang kanit gitu ya. Kita cari font family. Nah ini nih, kita copy aja, kita paste di sini. Nah dia jadi ke tengah dan fontnya gede ya, agak gedean. Lalu di project saya di sini kita kasih warnanya dia biar beda ya, kasih warna kuning ya, di sayanya aja teman-teman. Di sini di sayanya kita kasih span ya, span. Nah sayanya kita cut, kita taruh di tengah. Nah di stylenya nanti kita kasih kayak gini juga tapi span. Kita copy aja di sini, Ctrl C, Ctrl V. Sini kita kasih H4 terus span. Kurawal, kita kasih colornya, colornya yang kuning ya. Nah di sini jadi berubah ya, projectnya putih, sayanya kuning gitu. Kemudian sini kita panggil lagi nih yang namanya wrappernya ya, wrappernya kita taruh sini aja nih, project saya wrapper, kita copy, Ctrl C, wrapper, terus kita kasih paragrafnya, jangan di sini deh, paling bawah aja, kasih wrapper terus P, berawal. Di sini kita kasih text align center juga, terus marginnya 0 px seperti biasa. Kemudian di sini yang jadi beda adalah paddingnya juga 0 ya, paddingnya 0. Kemudian di sini kita kasih margin bottomnya 50 px ya, margin bottom 50 px. Nah ini jadi agak lebar gitu ke bawah karena 50 pixel itu cukup gede ya. Kemudian di sini kita panggil, kita buat di sini grid ya, kelas grid kan, item detail 4p, div class item detail di bawah p. Oh di sini kita bikin dengan item detail di bawahnya nih. Ctrl X dulu deh. Ini kita bikin yang namanya grid. Nah di sini baru kita kasih kelasnya itu item detail. Oh item dulu deh, itemnya belum ada nih. Nah di sini item, kita panggil di CSS-nya titik grid awal, kita kasih display ya, displaynya grid. Ini belum kelihatan ya, kita kasih border deh biar kelihatan ya, border 1 px solid. Nah ini jadi agak seperti itu di project saya. Kemudian di sini kita kasih yang namanya grid template ya, grid template column. Nah di kolom di sini kita kasih 30%, 30%, 30%, 30%.
Nah, nanti dia akan membuat, belum muncul ya, karena kita belum tambahin lagi apa dalam gridnya. Sini kita panggil lagi grid item ya, grid plus item berawal. Sini kita kasih border ya, border 1px solid. Nah, ini jadi agak seperti itu. Terlanjut sini kita kasih background color. Dan colornya warnanya yang agak hitam tapi agak-agak pudar. Nah, seperti itu. Kemudian sini kita kasih yang namanya border radius biar nggak nancep-nancep banget. Border radiusnya 5px ya. Nah, kemudian sini kita kasih posisinya relatif biar nggak kemana-mana. Relatif biar fleksibel dia posisinya. Lalu kita kasih gambar bootstrap ya di sini ya. Kita ke course, ini kita ke bootstrap ya. Kita copy. Kita copy ke dalam sini. Nah, biar ada gambarnya tuh. Nah, setelah itu karena gambarnya kegedean, kita kecilin teman-teman. Kecilin, kita copy aja sini. Tambahin image. Sini kita mau atur untuk image-nya itu dia lebarannya 15%. Nah, dia kecil tuh. Kemudian sini kita kasih positionnya absolute ya, biar nggak kemana-mana dia. Position absolute. Dan sini kita kasih yang namanya top sama right-nya 10% ya. 10% top, 10% right, 10%. Persen 10 pixel. Nah, ini jadi kayak gitu ya. Tapi tenang aja, ini kita kasih lagi image item detailnya. Item detail. Item detail. Kita deklarasikan dulu di index HTML-nya. Item detailnya belum ada nih. Nah, di sini kita bikin nih item detail ya. Sini ya. Sini kita kasih kelas item detail. Di sini item detail kita kasih paragraf. Paragrafnya adalah project saya pakai bootstrap. Nah, gitu. Di sini bikin apa kayak gini nih. Kita bikin kayak kayak gini-gininya. Kita bikin div lagi di bawah paragraf. Divnya itu isinya itu ada small. Smallnya kita isi 50 jam ya. Kemudian A-nya aref kosongin. Kita panggil dulu item detailnya ya di CSS. Item detail. Ini item detailnya kita kasih padding 30 pixel. Kemudian kita kasih yang namanya font size-nya kecil aja deh. Biasanya cuma 1,3 frame. Kemudian kita kasih yang namanya font weight-nya bold biar ya agak tebal gitu. Kemudian kita kasih yang namanya font width-nya 70%. 70%. Nah, dia udah jadi kotak kayak gini ya. 50 jam, strap ya kan. Sebentar, di sini kayaknya agak ada yang kurang nih. Bentar. Di sini kita ketik ikuti.
Lalu di dalam semua ini kita kasih ini ya, kita kasih kayak jam gitu, gambar jam dikasih aja di font OSM. Ini ada gambar jam, kita copy, kita taruh di dalam semua ini nih, Ctrl V. Ini kita cut ya, Ctrl X, Ctrl V. Salah. Tetap di sini rupanya. Nah, 50 jamnya udah jadi. Tinggal di sini kita kasih yang namanya, kalau di sini logonya itu keranjang ya. Kita kasih folder ya. Kita kasih open ya, open folder ya untuk ngebuka. Open. Nah, di sini kita kasih logo folder aja. Di sini kita pastenya di sini. Dia belum muncul teman-teman. Sebentar. Oh, di sini kita kasih kelas. Di dalam Harif ternyata kelasnya. Di kelas button ya. Nah, dia udah muncul tuh logonya. Sekarang kita styling teman-teman biar rapi ya. Item details, selanjutnya kita bikin grade item details ini kita copy aja. Trophy, item detail, habis itu kita kasih div ya. Berawal, di sini kita kasih display flex. Kemudian kita kasih yang namanya justify content. Ini itu space between ya. Kemudian kita kasih line item center juga, biar ada di tengah semua. Nah, ini udah rapi nih. Kita tambahin lagi di sini small ya. Kita copy, pasti kita kasih div, kita kasih small. Kasih kurawal seperti biasa, lalu kita kasih color warnanya. Warnanya itu kita kasih CCC, pagar CCC. Kemudian di sini kita kasih font size-nya. Font size-nya itu 1 rem aja. Kemudian kita kasih font style-nya. Font style-nya italic, dia miring. Nah, ada miring nih. Kemudian kita kasih yang namanya font weight-nya normal. Nah, udah normal nih. Lalu di sini kita A-nya ya, A-nya kita ubah. Yang A ini nih, href button ini kita ubah. Ini kita copy aja. Tambahin A belakang, kurawal. Di sini kita kasih font size-nya aturan juga. Kemudian kita kasih color-nya 333. Color 333. Kemudian di sini kita kasih font weight-nya normal juga. Nah, gitu. Ini kan baru satu ya. Kita bikin 3 nih kayak yang contoh ya. Contoh dia ada 3. Ini ada border yang harus kita hapus dulu. Mana bordernya? Border. Nah, ini border yang ini. Coba ya. Nah, yang itu kita hapus bordernya. Ini kita bikin 3 nih. Kita copy aja yang di index.html. Kopinya itu dari item, dari sini sampai sini ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, dia jadi 3 begitu. Sini kita ubah ya. Ini kan bootstrap. Kasih tailwind. Kita lihat di gambar ya. Gambar itu pakai Laravel sama tailwind ya. Kita copy aja di sini. PNG Laravel tailwind. Nah, si tailwind Laravel. Nah, tapi dia masih gabung ya. Belum rapi nih, belum kayak gini. Kita lihat ya, yang mana di mana letak salahnya ya. Oh, ini nih. Kita belum kasih grid ya. Kasih grid.
grid gap. Grid gapnya itu kita kasih 50 pixel, 50 px. Nah, udah seperti terjadi ini teman-teman. Tentang saya. Oke, kita mulai. Kita ke HTML-nya. Kemudian kita buat section lagi dengan ID tentang saya. ID tentang saya. Nah, di sini di bawahnya kita kasih div ya. Div-nya kita kasih kelasnya wrapper. Kelas wrapper. Lalu di dalam sini kita kasih H4 ya. Kita membuat huruf gedenya teman-teman. H4 tentang saya. Kemudian di bawahnya kita kasih P ya, paragraf. Saya teman belajar pemrograman Anda. Oke, di bawahnya kita buat div lagi teman-teman. Div ini di bawahnya kita kasih div lagi. Di div ini kita kasih kelasnya itu foto. Kelasnya namanya foto untuk membungkus si fotonya ini ya. Kemudian setelah foto kita kasih yang namanya kelas deskripsi ya. Ini nggak usah di ini. Div ininya kelasnya des ya, deskripsi. Nah, fotonya di sini kita panggil aja di sini langsung pakai img src. Kita tutup dulu. Kita panggil di mana ya? Nah, ini nih. Kita pakai foto orang dulu ya. Sini, taruh di sini. Nah, nanti dia muncul nih. Tuh, gede banget. Oke, di sini kita lanjut dulu ya. Di C-nya ya. Nah, di sini kita enter. Jadi kita buat paragraf. Kita kasih deskripsi itu. Mulai membuat channel YouTube tentang pemrograman di tahun 2025. Titik. Kemudian supaya bisa terus belajar dan berbagi. Titik. Kemudian di bawah paragrafnya kita kasih div lagi ya. Ini kita kasih kelas yang namanya sosial. Nah, di kelas sosial ini kita kasih buat yang logo-logo kecil-kecilnya ini ya. Kayak Facebook, Instagram, TikTok, sama YouTube ya. Kita kasih linknya ya. Arefnya ini kita bikin gini dulu. Kita copy jadi 4 ya. Copy, paste. Nah, lanjut kita styling dulu teman-teman. Ini kita cek sini ya. Ini kita lupa kasih komentar ya. Kita kasih komentar dulu. Tekan kontrol garis miring tentang saya. Styling juga jangan lupa kontrol garis miring tentang saya. Sini kita panggil dulu si ID-nya ya. ID-nya kita panggil pakai pagar, jangan lupa pagar tentang saya. Garis berawal, background colornya itu dia pakai putih aja. Kemudian colornya itu pakai hitam. Pagar 333. Nah, lanjut kita di sini kita panggil tentang saya .wrapper ya. Pagar tentang saya
wrapper berawal. Di sini kita kasih paddingnya 50 pixel, 0 pixel, 50 pixel, 0 pixel. Jadi kiri, atas, kanan, bawah 0 pixel. Nah, jadi lebih lebar seperti ini. Kemudian sini kita panggil lagi wrapper H4-nya ya. Kita copy aja dari sini. C, Ctrl-V, H4. Berawal. Kasih teks lainnya center biar ke tengah. Kemudian font size-nya 2,8 rem. Kemudian marginnya 0, margin 0 px. Padding 0 px. Lalu font family-nya pakai Kanit lagi ya. Kita cari dulu fontnya. Kanit. Nah, ini. Kanit. Nah, udah. Tentang saya udah jadi gede. Kemudian sini kita panggil yang P-nya ya. Kita copy sini wrapper terus P. Ctrl C, Ctrl V, terus P. Kurawal. Ini kita atur teks lainnya center juga. Marginnya 0 juga, margin 0 px. Paddingnya 0 px. Kemudian sini kita kasih margin bottomnya 50 px ya. Kemudian di sini kita kasih yang div-nya ya. Kita paste aja di sini wrapper.div ya, div kurawal. Kasih displaynya flex. Sini kita kasih width-nya kelebarannya 70%. Nah, di sini udah mulai tersusun ya. Kemudian marginnya auto ya. Margin auto. Kemudian sini kita kasih justify content, space between. Dan di sini kita kasih line item center. Oke, lanjut sini kita kasih yang namanya fotonya, kita atur dulu biar nggak gede-gede banget. Agar saya ya. Saya wrapper ini kita copy aja di sini. Div juga Ctrl C, Ctrl V. Salah bro. Ctrl C, Ctrl V, div titik foto ya. Dot foto berawal. Width-nya kita kecilin aja jadi 30%. Coba di sini kita testnya dulu ya. If terus deskripsi ya. Tik des berawal. Width-nya 70%. Kemudian paddingnya 20. Marginnya 10. Background color-nya putih. Kemudian border radiusnya 10 pixel biar melengkung. Displaynya flex. Flex directionnya kolom ya. Kemudian gapnya 10 pixel ya. Jadi tutupan gini ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian nah div dash-nya sini kita copy. Div dash terus P ya. Kayaknya di sini kita kasih margin 0 px, 0 px, 10 px, 0 px. Dan kita kasih font size-nya 1,3 rem. Kita kasih font height-nya ya, line height-nya itu 1,9 rem. Kemudian
sosialnya ya, dash. If dash sosial medianya ya. If dash titik sosial harusnya. Rawan displaynya flex. Kemudian coba kita kasih logo dulu ya. Ini logonya itu baru folder ya. Sini kita cari sosial media. Facebook, YouTube. Ini ada Facebook nih. Facebook kita pastenya di sini nih. Facebooknya kecil. Facebook, Instagram. Mana Instagram? YouTube dulu deh, YouTube. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Mana Instagram? Nah, ini dia. Ini jadi tapi dia nutupin ini ya. Nutupin si fotonya itu ya. Coba kita cek dulu ya. Apakah ada codingan yang salah di sini? Coba kita lanjutin dulu ya untuk style.css-nya. Supaya flex width-nya 30%. Kita kasih justify kontennya. Space between. Kemudian font size-nya 1,3. Nah, di sini kita sosial yang A-nya ya, kita kasih warna. Logonya kita kasih warna. Nah, sini kita kasih warna apa ya? Ini aja deh. Yang ini. Agar hitam. Color. Oke. Nanti jadi hitam kayak gini ya. Coba kita cek dulu ya, yang mana yang salah nih codingannya. Coba di HTML-nya. Div class wrapper, ID tentang saya, wrapper. Oke, div class foto, image source profile, png, div classnya deskripsi. Kayaknya mulai buat channel YouTube tentang pengembangan tahun 2025. Oke, div-nya sosial. Oke, di sini kita lanjutkan membuat website kita, website portofolio. Di sini yang harus kalian buat selanjutnya adalah ikuti saya ya. Ikuti saya. Kontrol kita buat komentar dulu, kontrol garis miring, ikuti saya. Kita copy aja dari yang ini nih, project saya nih, sectionnya kita copy sampai bawah ya, sampai section ini, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Jadi kita akan membuat mirip seperti ini juga, nanti kita edit-edit. Oke, di sini langsung aja. Jadi kita ubah di sini, ikuti saya. Nah, ininya, ID-nya kita ganti jadi free ya. Free course. Nanti jadi free course. Jadi ikuti saya aja ya. Ikuti saya. Ikuti saya. Kemudian wrappernya sama. Ininya sama. Nah, ini deskripsinya kita ganti jadi follow saya di media sosial berikut ini. Jangan sampai ketinggalan update. Nah, kelasnya juga sama di sini, grid. Kemudian itemnya sama ya. Itemnya sama, tapi di sini nanti gambarnya kita ganti ya. Nanti di sini kita ganti YouTube ya. Kita ganti jadi YouTube di sini.
YouTube, sini TikTok, sini Instagram. Nanti gambarnya kita ganti. Di sini kita udah nyiapin Instagram ya. Tapi kemudian TikTok, TikTok. Nah ini kita ganti. Dan YouTube. Ganti. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nggak ada banyak perubahan. Terus CSS-nya ya, CSS-nya kita setting-setting dulu. Oke, di sini kita lihat dulu. Masih sama sih sebetulnya ya. Nggak ada yang terlalu beda-beda banget. Oh, kemudian deskripsinya ya. Sini YouTube kita cuma baru 200 subscriber. TikTok 300 follower. 300 followers. IG baru 100 followers doang. 100 followers. Nah, kemudian stylingnya kita ganti. Kita copy juga di sini. Kita kontrol untuk buat komentar dulu. Di sini kita bikin tentang saya. Ikuti saya ya. Ikuti saya. Kita copy aja sama kayak di project saya. Copy semua. Ctrl C. Ctrl V. Nah, di sini ininya kita ganti. ID-nya kita ganti jadi ikuti ya. Ikuti saya. Ikuti. 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 Salah guys. Salah ternyata. Nah, ikuti saya di sini cuy. Di bawahnya guys. Ikuti tentang saya yang diubah. Ikutinya yang diubah. Maaf. Kita ikuti. 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 Nah, kira-kira seperti ini ya. Itu saya di YouTube, TikTok, Instagram. Yap. Kemudian yang terakhir kita bikin footernya teman-teman. Kita bikin footer ya. Kita ke index.html dulu. Kita bikin footer di sini. Kita komentar dulu footer. Footer. Div. Wrapper ya. Wrapper. Wrapper. Sini kita ketik and copy portofolio Bahamu 2025. Nah, kemudian kita styling. Styling dulu teman-teman. Footer. Background color. Background colornya warna ini. Oh, jangan yang ini. Yang lebih gelap ya. Oh, yang lebih pudar ya. Kemudian warna fontnya, warnanya putih.
Kemudian font size-nya, text align center ya, align center. Kemudian di sini wrappernya ya, footer dot wrapper. Kita ubah jadi paddingnya ya, paddingnya kita gedein 30 pixel, 0 pixel, 0 pixel, 30 pixel, 0 pixel. Kiri 30, atas 30 pixel, bawah 30 pixel, kanan kirinya 0 pixel. Nah, tapi masalah muncul kalau kita kecilin teman-teman. Nah, today ini jadi keluar-keluar ya, tidak responsif ya. Nah, di sini kita akan membuat lagi tutorial bagaimana cara agar website kita itu menjadi responsif teman-teman. Langsung kita mulai aja. Biar responsif ya. Jadi kita bawah, kita kasih komentar responsif. Nah, oke, di sini kita mulai dari add media ya, media only, screen and max width-nya, max width itu 1024. Nah, pixel. Di sini kita mau setting ketika website kita memiliki kelebaran yang 1024 pixel. Di sini kita setting aja di sini. Kita panggil .wrapper. Wrapper kita kasih kelebarannya 90%. 90%. Kita lihat ya. Nah, dia udah nggak kemana-mana lagi tuh. Yang tadi sempat melebar-lebar tuh ya, tapi sekarang udah nggak. Tuh, udah pas gitu ya, pas di websitenya ya. Kemudian di sini kita kasih juga yang kita kasih juga yang 900 pixel teman-teman. Kita copy aja di sini. Oke. Kita bikin yang ketika website kita itu cuman sebesar 900 pixel doang. Lebih kecil lagi nih. Di sini kita panggil aja yang namanya statistik ya. Pagar statistik stick dot wrapper dot div divnya nggak usah pakai dot, terus p. Sini kita mau setting dia memiliki margin 0 px, padding 0 px, kemudian font size nya 2,5 ya, font size nya 2,5 rem. Nah, kemudian kita panggil lagi yang bawah, statistik wrapper div pi. Sini kita buat font size nya 2,5 ya, font size nya 2,5 rem. Nah, lalu sini kita juga buat wrapper div small ya, yang small ya. Kita copy aja di sini biar cepet. Div small, font size-nya 1 rem. Nah, kemudian kita buat yang grid-nya nih teman-teman. Nah, grid yang ini ya, ini kita ubah biar saat kecil itu dia nggak melipet kayak gitu ya. Grid, punya aja titik grid. Berawal di sini kita kasih grid template column. 4 kolom 45% dan 45%. Nah, ketika dikecilin dia nanti cuma jadi 2 doang teman-teman. Nah, 2 yang satu ke bawah. Itu dia fungsinya ya. Kan kalau gede dia 3, tapi kalau kecil dia jadi 2. Nah, itu dia supaya tampilannya responsif teman-teman. Kemudian di sini kita kasih item juga ya. Item image-nya width-nya jadi 8% aja. 8%. Oke. Oke, habis itu kita bikin yang ukurannya 768 pixel. Biar responsif saat websitenya kecil ya. Berawal di sini kita panggil menu ya. Menu
screen menu itu width-nya cuma 60%. Kemudian di sini kita kasih, kita panggil lagi menu Jumbotron ya. Jumbotronnya juga kita kecilin, kita setting lah. Header Jumbotron H4 ya, Jumbotron H4. Font size-nya kita setting ke 1,5 rem. Aduh salah. Font size 1,5 rem. Kemudian kita copy ini H4, paste H5, sekarang H5 nya kita setting ke font size 2 rem, terus font line height-nya itu 2,2 rem. Jumbotronnya, nah jumbotronnya berubah nih dia. Tuh, ini jadi berubah ya. Ketika ini gede, set jadi kecil ya. Gitu fungsinya teman-teman. Kemudian jumbotron yang P ya. V. Yang P berawal kita setting font size-nya 0,8. Font size-nya 0,8 rem. Kemudian tombolnya ya. Tombolnya kegedean. Kita kecilin. Button. Padding-nya 5 pixel. Kemudian button satunya font size-nya 1,2, kemudian padding-nya 10 pixel. Nah, lanjut, ini 768 ya. Sekarang kita setting yang 768 pixel ketika website kita berukuran 768 ya. Lebih kecil lagi nih, 768. Oke. Di sini kalau 768 lah bentar. Oh, ini harusnya 768, guys. Salah, guys. 768. Nah, ini 768 nih. Image 900. 768 lagi ya. Button X1. Jadi kita bikin statistiknya lagi teman-teman ya. Di sini kita panggil ID statistik wrapper div p. Dia itu font size-nya 1,5. Kemudian marginnya 0 pixel ya. Margin 0 pixel. Kemudian div pi ya. Div pi. Font size-nya 1,5. 5 rem. Nah, sini kita bikin juga yang 768 lagi. Jadi di sini isinya yang grid ya teman-teman ya. Grid. Di sini grid. Grid template column. Template column itu 100%. Kemudian statistiknya, kita statistik wrappernya ya. Kita
panggil statistik, id statistik wrapper ya, jangan lupa. Paddingnya 10 pixel. Lalu flex directionnya kolom. Statistik. Kemudian kita kasih flex ya. Statistik wrapper div-nya flex. Div display flex. Kemudian wrapper div small ya. Div small. Ini font size-nya. Font size-nya 1,5 pem. Lalu padding left-nya 10 pixel. Kemudian div sama kita pastel lagi. Div tapi div doang ya. Yang div doang itu dia width-nya 100%. Sama flash direction-nya kolom. Nanti si statistiknya ini nanti dia kalau kecil dia ke bawah. Direction-nya kolom. Direction kolom ya. Kemudian fotonya teman-teman. Div terus dot foto. Nah, kita ubah width-nya jadi 50% aja, kita kecilin. Persen. Kemudian habis foto image ya. Dot foto dot img. Nggak usah pakai dot img doang. Img-nya width-nya 100%. Kemudian div des sekarang. Div titik dsc. Deskripsinya kita setting width-nya 70% aja. Kemudian padding-nya 20 pixel, marginnya 10 pixel. Margin 10 pixel. Kemudian div des-nya sosial ya. Div des sosial. Di sini kita isi marginnya auto. Nah, coba kita cek ya. Asal kita udah responsif atau belum. Kita digedein, hurufnya jadi gede yang ini ya. Nanti di sini otomatis jadi kecil. Kemudian, nah yang ini jadi begini ya, jadi kolom. Kalau kita gedein dia nanti melebar ke samping. Kemudian untuk project saya di sini kalau kita kecilin ini cuma ada 2 dan akan terus mengecil ya. Kemudian di tentang saya dia mengecil seperti ini. Merubah beberapa bentukan dari website portofolio saya ya. Di sini saya mengubah ada detail-detail kecilnya saya rubah. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya yang kita buat adalah hamburger ya. Hamburger menu. Caranya kita harus menambahkan kelas hamburger menu di sini ya. Kita nambah button. Kita bikin tag button di sini. Kemudian kita kasih kelas hamburger menu. Hamburger menu. Kemudian di sini kita ke font Awesom. Di sini kita nyari yang namanya Xmark. Kita copy. Kemudian di sini kita ada bars ya, bars juga. Bars. Nah, ini bars. Paste di sini, teman-teman. Nah, di sini di website portofolio kita akan muncul tanda silang dan tanda bar ini ya. Kemudian di sini kita juga biar ini bisa dipencet kita ke ini ya. Kita kasih crash. Kemudian ke bawah ke nyari ID-nya ya. Project saya ya, ID project saya itu project saya. Ctrl C.
Ctrl V. Nah, kemudian base project saya tentang saya. ID-nya kita copy, kita paste. Jangan lupa crash, Ctrl V. Kemudian diikuti saya ya. Ikuti saya. Juga kita copy, kita paste. Crash, Ctrl V. Nah, jadi ketika nanti kita pencet ini, nanti dia akan otomatis ke project saya, tentang saya, kita pencet ke tentang saya, follow me, ke ikuti saya gitu, teman-teman. Nah, kalau mau kemudian di sini kita harus membuat file JavaScript ya, supaya dia tampilan lebih responsif. Tapi sebelum itu di sini kita akan buat yang namanya CSS untuk si hamburger menu ini, teman-teman. Jadi di sini untuk hamburger menunya ya. Di bawah footer di sini kita bikin kontrol garis miring, di sini kita ketik aja hamburger menu. Di sini kita bikin button dot hamburger menu. Urawal di sini isinya itu backgroundnya non, kemudian border non, kemudian kursornya pointer, kemudian displaynya non. Setelah itu di sini kita juga bikin button hamburger menu yang khusus logonya ya, teman-teman ya. Ctrl C, Ctrl V, menu, terus i dot icon close. Oh, di sini kita bikin kelasnya dulu, teman-teman. Lupa di index HTML-nya. Nah, di sini kita bikin menu dulu. Tapi di CSS-nya dulu deh, nggak apa-apa. CSS-nya dulu kita setting dulu. And close. Display none. Kemudian menu i-nya ya. Menu i-nya Urawa, colornya FFF, warna putih. Kemudian di sini kita kasih font size-nya 1,5. Rem. Nah, kemudian kita ke index HTML, kita kasih kelas dulu untuk si logonya. Di sini ya, setelah FA bars ini kita kasih icon bars. Kemudian kalau habis setelah Xmark di sini kita bikin icon close ya, icon close. Supaya dia nanti bikin kelas ya di sini. Oke, setelah itu icon close. Setelah itu kita buat file JavaScript-nya dulu, teman-teman. Kita bikin file JavaScript-nya. Jadi kalau file JavaScript itu kita harus membuatnya di paling bawah ya, karena file JavaScript itu otomatis membaca semua baris kode yang ada di project kita, teman-teman. Di sini di bawah footer sini kita enter aja. Kita masukkan script source src js. Nah, sebelum itu kita bikin foldernya dulu, teman-teman. Oke, sini kita tutup dulu semua. Ini kita bikin folder js ya. Ini kita bikin js apa ya? JS Java script.js. Gini kali ya. Kayak gini aja, di sini kita copy. Kemudian di index HTML kita paste di sini ya. JS.javascript JS main ya. Oh, di sini main aja. Kita kasih main ya.
main.js, main.js. Oke, di sini masih kosong JavaScript-nya sendiri. Lalu kita buat di CSS-nya dulu. Di sini kita ketika dia mengecil, nanti ada si logo bar yang muncul di sini. Kita siapin dulu ya ininya, CSS-nya. Di paling bawah sini statistik ya. Kita panggil dot menu, kemudian display-nya non. Display non. Kemudian udah tampil. Ini kita kasih display inline. Nah, ketika kita di sini bentar, kita panggil tampil di menu ini, menu tampil. Oh, belum ada ya. Coba kita lanjutin dulu di sini CSS-nya. Kemudian tampil ul, tampil ul berawal. Ini kita kasih flex direction. Direction-nya itu kolom. Kemudian background color-nya hitam. Kemudian di sini kita kasih width-nya 100%. Kemudian di sini kita kasih positionnya fix. Kemudian kita kasih topnya 85px. Kemudian leftnya 0px. Kemudian di paling bawah di sini kita tampil ul-nya untuk listnya ya. Tampil uli urawal, di sini kita panggil padding ya. Paddingnya 10, 20, 10, 20. 10px, 20px, 10px, 20px. Oh ya, kita ke JavaScript-nya dulu. Nah, di JavaScript yang harus kita lakukan adalah memanggil kode, guys ya. Ini kita ketik aja konstanta menu sama dengan dokumen titik query selector S-nya gede, dari selektor buka kurung tutup kurung kutip titik menu, belakangnya itu tanda titik koma ya, jangan lupa. Ini kita copy, kita bikin 4, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, di sini setelah menu di sini kita bikin hamburger menu ya. Hamburger menu. Di bawahnya kita sini icon bars ya, icon bars. Di sini icon close, icon close. Kemudian di menunya di sini kita ganti juga background hamburger menu ya. Titik hamburger menu. Kemudian di sini kita ganti jadi icon bars. Di bawahnya icon close, icon close. Nah, setelah itu di sini kita deklarasikan si hamburger menu. Kita bikin functionnya dulu ya. Kita bikin functionnya dulu. Function ketika display menu. Ketika display menu, tutup buka kurung, kemudian berawal. Di sini jika menu yang berada dalam class list mengandung tutup kurung buka kurung kutip tampil, maka si menu dari class list remove tampil.
titik koma. Kemudian icon bars dot style dot display sama dengan inline, ketik inline, titik koma. Kemudian icon close dot style 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 display. Nah, ini salah nih. Nah, display sama dengan non, titik koma. Else atau jika menu titik class list titik add, di sini tutup buka kurung, kutip tampil, titik koma. Kemudian icon bar style display-nya ini sini copy aja dari sini, Ctrl C, Ctrl V, ini non, ini inline. Nah, di sini kita bikin hamburger menu titik add event listener. Ketika diklik dia akan mendisplay menu, titik koma. Lalu menu titik add event listener, ketika diklik dia akan display menu. Coba ya. Dia nggak muncul teman-teman ya. Kita cari dulu guys. Oh ini guys, ternyata ya kita kurang kasih CSS di sini, button hamburger titik strip menu, kita buat display inline. Nah ini udah muncul nih guys nih ya, titik 3 ini ya. Nah, kemudian biar responsif di sini kita juga kasih yang namanya scroll behavior ya di bawah sini, scroll biar smooth, scroll behavior smooth. Nah ketika kita ngeklik ini dia akan muncul 3 baris ya, project saya, tentang saya, follow me. Kalau kita geser, nah dia jadi di atas. Kalau websitenya ukurannya kecil, dia otomatis muncul seperti ini ya, bars ini. Kalau kita pencet, dia bakal mengarah ke project saya nih. Kita pencet, nah project saya, follow me, nah dia bakal ke follow me. Kemudian scroll behavior yang kita tambahkan adalah fungsinya untuk biar dia smooth. Kan tadi smooth banget tuh ya kalau kita sekarang. Nah kalau ini teleport teman-teman, tuh project saya, tentang sayanya teleport, follow me-nya teleport. Nah kalau kita tambahin scroll behavior smooth, dia jadi smooth tuh ya kan. Tuh oke ya, sudah rampung website portofolio saya. Meski ada banyak kekurangan, tapi saya setelah berusaha semaksimal mungkin. Oke, baik, sampai sini saja video tutorial untuk membuat website portofolio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.